Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang materi prakarya dan kewirausahaan. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai pengertian dan karakteristik makanan internasional, kontinental, dan oriental dari bahan pangan nabati dan hewani. Masih bersama saya dengan Ibu Anggraheni Miryasari. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini 3.1 kita memahami perencanaan usaha pengolahan makanan internasional dari bahan pangan nabati dan hewani yang meliputi ide dan peluang usaha. 4.1 itu membuat perencanaan usaha pengolahan makanan internasional dari bahan pangan nabati dan hewani, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Sedang tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mengetahui dan memahami pengertian usaha pengolahan makanan internasional dari bahan pangan nabati dan hewani. Masakan internasional sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah masakan kontinental. Dan yang kedua adalah masakan oriental. Jika kalian lihat perbedaan dari masakan kontinental dan masakan oriental, itu terlihat pada susunan makanan utamanya. Yang kedua itu teknik pengolahannya, dan yang ketiga itu adalah tata cara penyajiannya. Makanan internasional kontinental. Masakan kontinental itu adalah masakan yang berasal dari negara yang mempunyai dataran luas, seperti Prancis, Inggris, Amerika, Australia, dan negara-negara Eropa lainnya. Sejarah masakan kontinental diawali dari ketika bangsa Romawi jaya melawan Eropa, mereka melakukan perayaan kemenangan dengan mengadakan pesta. Orang-orang tidak puas lagi dengan hidangan-hidangan yang sederhana. Sekitar abad ke-14 mulailah dikenal penggunaan berbagai macam saus. Seluruh Eropa membuat pesta di mana-mana, termasuk di Prancis. Dan di Prancis inilah kemudian mereka mengembangkan seni memasak hingga dapat diterima di seluruh dunia. Pada abad ke-13, bangsa Eropa menjelajahi dunia timur. Dimulai dari penggunaan dan pembuatan mie yang kemudian dikembangkan menjadi spaghetti, kemudian makaroni dan vermicelli yang menjadi terkenal sebagai makanan khas dari Italia. Ini contoh masakan makaroninya, kemudian ini vermicellinya. Sedang pada zaman Napoleon, perang yang berkesinambungan mengakibatkan cadangan bahan makanan menipis. Hal ini mengakibatkan timbul gagasan mengganti mentega dengan margarin. Makanan kontinental itu merupakan makanan yang berasal dari benua Eropa. Ciri-cirinya
Yang pertama, kalau dari Eropa Barat itu wilayahnya ada Prancis, Belgia, Swiss, Belanda, Jerman. Nah, mereka memiliki selera makanan yang sama dan bumbu yang sering dipakai adalah merica dan garam. Yang kedua itu adalah Eropa Timur. Wilayahnya Cekoslovakia, kemudian Hongaria, kemudian yang ketiga Yugoslavia, Yunani, Romawi, Rumania. Mereka mempunyai selera makanan yang menggunakan bumbu tajam dari rempah-rempah seperti lada. Yang ketiga, Eropa Selatan itu memiliki wilayah Italia, Portugal, Spanyol. Mereka memiliki selera makan yang pada umumnya dia berbumbu tajam pula. Khususnya mereka sering sekali menggunakan pala, lada, dan kayu manis. Sekarang kita akan membahas makanan internasional Oriental. Makanan internasional Oriental itu merupakan jenis masakan yang berasal dari negara kepulauan daerah Asia. Utamanya Indonesia, Cina, Jepang, India, Arab, Pakistan, dan negara-negara timur lainnya. Masakan Oriental adalah perpaduan dari beberapa resep masakan di Asia yang mudah sekali kita kenali. Bisa kalian lihat gambar berikut ya. Nah, bisa kamu kenali dari tampilannya itu sudah terlihat bahwa ini adalah masakan Asia. Dari aromanya, kemudian dari rasanya. Jadi, resep makanan Asia itu dia dikenali dari 3 ciri, yaitu dilihat dari tampilannya, aroma, dan rasanya. Bumbu utama dari masakan Oriental itu adalah bawang putih, kecap asin, kecap ikan, saus tiram, saus tomat, minyak wijen, angciu, dan lain-lain. Bumbu-bumbu yang digunakan itu adalah bumbu-bumbu segar yang langsung diracik oleh chefnya. Negara-negara Oriental yang mencolok berbumbu tajam adalah makanan yang berasal dari negara India, Pakistan, dan Burma. Sedang untuk yang mengikuti selera masakan Cina itu ada 3, yaitu Jepang, Korea, dan Vietnam. Untuk masakan seperti Indonesia, itu ada negara Muang Hai, kemudian Filipina, yang ketiga Malaysia. Jadi mereka mempunyai selera masakan yang sama dengan Indonesia. Bisa kalian lihat pada gambar. Nah, masakan Oriental itu selalu dihidangkan sebagai makanan pokok. Seperti nasi, mie, dan jagung. Sehingga mengandung lebih banyak karbohidrat daripada protein hewani dan nabatinya. Masakan Oriental ini dia cukup bervariatif menggunakan bahan makanan mulai dari sayur-sayuran, daging-daging seperti daging sapi, daging ayam,
berbagai macam seafood. Semua bahan itu diolah baik dengan dibakar maupun digoreng. Ciri-ciri makanan oriental yang pertama itu pada makanan oriental itu tidak dikenal dengan susunan menu. Yang kedua, teknik pengolahan makanan oriental kompleks dan lama. Yang ketiga, penyajian menunya itu dia berdiri sendiri. Hal ini dikarenakan belum ada standarisasi susunan menu. Yang keempat, tata cara penyajiannya itu dia lebih simpel. Hal ini karena biasanya dihidangkan bersamaan dengan alat makan yang sama untuk jenis makanan yang berbeda dan dilaksanakan secara sekaligus. Yang kelima, terdiri dari makanan pokok, lauk, dan sayuran. Sedang alat-alat masak yang digunakan dalam dapur oriental ini mirip dengan alat masak yang ada di dapur Indonesia. Karena Indonesia adalah salah satu negara oriental. Wajan atau kuali atau penggorengan yang biasa dilakukan dalam dapur oriental biasanya cekung. Baik itu kecil maupun besar, kecuali untuk menggoreng martabak India. Bisa kalian lihat pada gambar ya. Jadi jenis penggorengan itu ada 4. Yang pertama dia bertangkai 1, kemudian ada yang bertangkai 2 sama besarnya, ada yang bertangkai besar, dan ada yang bertangkai kecil. Untuk alat penghalus bumbu, ada cobek dan muntu. Gambarnya seperti ini. Yang kedua, pipisan dan anak pipisan. Gambarnya seperti ini. Yang ketiga, lumpang dan alu. Yang keempat itu nyiru. Nah, alat-alat yang di dapur kontinental itu biasanya di samping menggunakan blender listrik bagi yang memiliki alat modern. Sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.